Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, pada Bapak Ibu yang baru mampir di channel Education and Sport ini dan belum melakukan atau mengklik like dan subscribe-nya serta menekan loncengnya, silahkan klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport sampaikan, terutama mengenai pembahasan soal PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai aja pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini untuk kompetensi teknis guru bagian ke-44. Untuk nomor 1, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Kontratipisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Jadi, sesuai dengan pilihan, maka isian yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah teori belajar sibernetik. Karena teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah teori belajar sibernetik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Kontraktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Sesuai dengan pilihan yang ada, maka isian yang tepat atau pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 adalah teori belajar humanistik. Karena dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap sebagai berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori atau tujuan utama dari pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya atau diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Dan guru di sini berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah teori belajar humanistik.
Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Kontraktivisme. Kita sudah belajar tadi, sudah yang nomor 1, sibernetik, berarti sudah jelas yang A-nya bukan Bapak Ibu ya. Kita lihat apa isinya betulnya adalah kontraktivisme. Jadi soal untuk nomor 3 ini isian atau pilihan yang paling tepat adalah penerapan teori belajar kontraktivisme karena proses belajar kontraktivistik bukan sebagai proses perolehan informasi yang berlangsung satu arah ke dalam diri siswa, melainkan pemberian makna oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi peranan siswa. Pembentukan pengetahuan dilakukan oleh si pelajar, aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna. Kemampuan awal menjadi dasar pembelajaran dan pembimbingan. Peran guru membantu agar proses mengkonstruksi belajar oleh siswa berjalan lancar, yang meliputi menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Jadi di sini kan ada membuat dugaan, ya mengumpulkan ini ya kegiatan yang harus dilakukan siswa. Maka yang sesuai dengan pilihan atau penjelasan di sini ada di sini mulai pemberian makna oleh siswa melalui proses asimilasi, peranan siswa, pembentukan pengetahuan dilakukan oleh si pelajar, aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep dan memberi makna. Maka sesuai dengan pilihan atau soal di atas nomor 3 ini, maka isian yang tepat atau pilihan yang tepat adalah yang D. Penerapan teori belajar kontraktivisme. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 4. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, kita kemarin sudah belajar mengenai S dan R ya, stimulus dan respon. Tidak apa-apa, kita lihat isian yang tepat untuk pilihan yang nomor 4 ini. Teori belajar apa? Apakah A. Teori belajar behaviorisme, B. Teori belajar humanistik, C. Teori belajar sibernetik, D. Teori belajar kontraktivisme. Kita lihat, isian yang paling tepat adalah teori belajar behaviorisme. Karena
Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau konkret ya. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku respon atau reaktif ya, reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulan adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. S, R, stimulus, dan respon. Berarti sesuai dengan penjelasan ini atau pembahasan soal ini atau pengertian dari teori belajar, maka untuk soal nomor 4 yang paling tepat pilihannya adalah teori belajar behaviorisme. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktu untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, siswa didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor, karena kita lihat yang A-nya keluarga, yang B sosial, yang C kondisi fisik, yang D intelektual. Kita lihat soalnya Bapak Ibu, peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktu untuk teman daripada belajar. Dari pengertian ini, dari soal ini, maka dapat kita ambil kesimpulan. Siswa ini dapat atau mengalami kesulitan belajar bersumber dari faktor sosial. Dari faktor sosial karena dia senang bermain dengan teman-temannya daripada belajar. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah sosial, kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial. Karena si siswa lebih mementingkan teman, lebih mementingkan bermain dengan teman-temannya daripada belajar. Sehingga dia mengalami nilai atau memperoleh nilai yang kurang memuaskan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang harus atau yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh siswa membaca buku sumber. Kita lihat soalnya bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan. Berarti enggak semuanya ya, tidak semuanya kalau kita baca di soal ini. Ya, karena di sini menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan. Berarti tidak hanya beberapa orang saja. Maka tindakan kalau memindahkan tempat duduk ya rasanya kurang tepat juga Bapak Ibu ya. Kurang tepat juga memindahkan tempat duduk ke paling depan. Kemudian mengulangi penjelasan belajar kepada seluruh siswa. Kasihan yang sudah paham ya. Mengulang lagi nanti akan menyebabkan atau akan menimbulkan kebosanan kepada siswa yang sudah paham. Menugaskan seluruh siswa sama ya, yang B dengan yang
D ini menugaskan seluruh siswa membaca sumber ini juga rasanya kurang begitu tepat karena akan menimbulkan kejenuhan kepada siswa yang sudah memahami. Jadi yang paling tepat isiannya adalah yang C, memberikan bantuan kepada siswa yang bersangkutan, kepada siswa yang mengalami kesulitan aja, tidak perlu ke seluruh siswa. Kita hanya memberikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Ya, dengan demikian maka isian yang tepat adalah yang C, memberikan bantuan kepada siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan atau yang bersangkutan. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 7. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Kita lihat langsung aja Bapak Ibu ya. Isian yang paling tepat adalah A, ya, sosiometri. Mengapa? Karena sosiometri adalah menurut Bima Walgiti tahun 1987 sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang atau antara 50 atau 10 sampai 50 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Jadi sesuai dengan penjelasan ini, maka untuk soal nomor 7, ya, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah dengan melakukan sosiometri, ya, dengan sosiometri. Karena sosiometri adalah alat untuk melihat hubungan sosial. Alat untuk melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Oke, Bapak Ibu, jadi yang paling tepat untuk isian nomor 7 adalah yang A, sosiometri. Kita lanjut nomor 8. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Lihat, isian yang paling tepat adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Karena tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pasal 27 Ayat 1, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Melalui bimbingan ini, para siswa diarahkan untuk lebih peka terhadap
lingkungan sekitar dan membantu masalah-masalah yang dihadapi para siswa. Dengan demikian, maka isian yang paling tepat adalah yang C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Pilihan yang tepat adalah yang B. Gangguan simbolik. Karena kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain siswa mampu mendengar tetapi tidak dapat mengerti apa yang ia dengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan atau visual reseptif. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik motorapasia. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Oke, itu tentang gangguan simbolik. Jadi isian yang tepat adalah gangguan simbolik. Nah, kita lihat dulu. Sedangkan gangguan non-simbolik adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk memahami kembali apa yang telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan atau akan menimbulkan gangguan keliru. Ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motornya normal. Oke, dengan demikian maka untuk nomor 9 ini pilihan yang tepat adalah gangguan simbolik. Ini sesuai dengan penjelasan mengenai atau pengertian dari gangguan simbolik. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. Oke, sesuai dengan soal berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 10 atau isian nomor 10 adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian maka isiannya adalah yang D ya. Tindakan yang paling tepat pada siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kita harus memberikan bantuan atau membantu kepada setiap siswa yang mengalami kesulitan. Karena di sini pelajarannya sedang berlangsung atau sedang diajarkan. Jadi kita membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke Bapak Ibu, itulah pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 bagian ke-44 ini. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas like dan subscribe-nya yang telah Bapak Ibu berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi atau tes ujian PPPK tahun 2021 nanti. Oke Bapak Ibu, seandainya video ini menurut Bapak Ibu berguna bagi Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau video ini kita sebarkan kepada orang lain.
Karena dengan begitu maka orang lain juga mendapat kesempatan untuk mempelajari video ini. Karena itu silahkan Bapak Ibu share video ini. Silahkan bagikan video ini bisa melalui Facebook Bapak Ibu. Caranya di bawah video ini ada tanda jempol ke atas. Silahkan Bapak Ibu klik jempol ke atasnya. Kemudian di sampingnya ada tulisan bagikan. Silakan Bapak Ibu klik bagikan, maka nanti ada pilihan mau dibagikan kemana. Kalau Bapak Ibu mau bagikan ke Facebook, silakan Bapak Ibu klik lambang Facebooknya. Setelah diklik maka secara otomatis akan masuk ke Facebook Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu klik posting. Nah, setelah klik posting, maka secara otomatis video ini akan beredar, akan diedarkan oleh Facebook Bapak Ibu kepada teman-teman Facebook Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas like dan subscribe-nya yang telah Bapak Ibu berikan kepada channel Education and Sport ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.